Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jovanka Fadilah, NIM 19231028. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang teknologi pengolahan bahan pangan. Baiklah, pertama kita akan membahas tentang pengertian teknologi bahan pangan. Pangan merupakan kebutuhan pokok manusia untuk bisa terus bertahan dan berkembang biak selayaknya makhluk hidup. Teknologi pangan merupakan ilmu yang mempelajari bahan pangan. Penerapan teknologi bahan pangan ini sudah ada sejak pada masa zaman primitif. Namun, nama lain teknologi bahan pangan ini adalah teknologi pasca panen. Memiliki sebutan demikian karena teknologi pangan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana bahan pangan dapat diproduksi lebih baik lagi setelah pasca panen. Lebih sederhananya diterapkan pada bahan pertanian setelah masa panen. Nah, baiklah, sekarang kita masuk ke teknologi pengolahan bahan pangan UHT atau pasteurisasi. Nah, yang pertama yaitu teknologi pengolahan bahan pangan UHT. UHT adalah kependekan dari Ultra High Temperature. Sama seperti pasteurisasi, UHT adalah proses pemanasan susu segar yang dilakukan setelah diperah langsung dari sapi. Hal yang berbeda dengan pasteurisasi adalah tingkat pemanasannya. Pada UHT, susu dipanaskan dengan suhu yang relatif tinggi, yakni 135-150 derajat Celcius. Namun dalam waktu yang sangat singkat, yakni 2-3 detik. Tidak jauh berbeda dengan pasteurisasi, proses pemanasan pada susu UHT ini juga bertujuan untuk mematikan bakteri jahat yang terdapat pada susu segar. Seperti halnya dengan pasteurisasi, susu UHT dianggap mengalami pengurangan nilai nutrisi dari susu segar karena telah mengalami proses pemanasan. Faktanya, susu UHT relatif tidak mengurangi nilai dan kandungan nutrisi yang terdapat pada susu segar. Selain itu, pada susu UHT, waktu pemanasan yang singkat bertujuan untuk mencegah kerusakan nilai gizi susu dan mendapat warna maupun aroma yang tidak berbeda jauh dari susu pada keadaan semula. Baiklah, selanjutnya yaitu teknologi pengolahan bahan pangan pasteurisasi. Pasteurisasi adalah proses pemanasan pada susu segar sebelum susu tersebut siap untuk dikonsumsi. Banyak yang berkembang bahwa susu pasteurisasi tidak lebih baik dari susu murni atau susu segar. Anggapan ini muncul karena proses pasteurisasi dianggap bisa merusak kandungan protein, lemak, dan nutrisi lainnya yang terdapat pada susu murni. Faktanya, susu pasteurisasi adalah jenis susu yang mengalami proses pemanasan dengan perkiraan suhu sekitar 30-60 derajat Celcius selama kurang lebih 30 menit. Susu hasil pasteurisasi juga bisa bertahan lebih lama untuk dikonsumsi ketimbang susu segar. Selain itu, anggapan-anggapan negatif mengenai susu pasteurisasi tidaklah benar. Baiklah, sekarang kita lanjut ke perbedaan teknologi pengolahan bahan pangan UHT dan pasteurisasi. Nah, perbedaannya yaitu yang pertama pada proses pemanasannya. Proses pemanasan susu dengan pasteurisasi berlangsung dalam waktu yang lebih lama dibandingkan dengan UHT atau Ultra High Temperature yang menggunakan suhu yang lebih rendah. Perbedaan yang kedua yaitu cara penyimpanannya. Karena suhu UHT diperoleh dari pengolahan yang cukup panjang, susu UHT dapat bertahan lebih lama dibandingkan susu pasteurisasi. Susu UHT dapat bertahan selama 6-12 bulan dalam kemasan dan 5 hari setelah kemasannya dibuka. Dengan kemampuan simpan yang cukup lama, susu UHT dapat disimpan tanpa harus didinginkan terlebih dahulu. Sementara susu pasteurisasi hanya dapat bertahan selama 4-5 jam dalam suhu ruangan. Jika susu pasteurisasi disimpan lebih dari 6 jam dalam suhu ruangan, maka kandungan nutrisi di dalam susu tersebut bisa rusak. Selanjutnya yaitu perbedaannya kandungan gizi. Karena susu pasteurisasi tidak melalui proses pemanasan dengan suhu tinggi seperti susu UHT, kandungan gizi dalam susu pasteurisasi tidak banyak berubah. Hal ini membuat rasa susu pasteurisasi terasa lebih kental dan kuat dibandingkan rasa susu UHT. Dari kedua jenis susu tersebut, baik susu UHT ataupun susu pasteurisasi akan kehilangan beberapa vitamin akibat proses pemanasan yang dilakukan. Oleh karena itu, kedua susu tersebut memiliki fortifikasi. Fortifikasi ini merupakan proses penambahan mikronutrien atau vitamin dan nutrisi renik esensial pada makanan.
Susu yang sudah melalui fortifikasi nantinya akan memiliki tambahan gizi lebih dari sebelumnya. Nah, tambahan kandungan itu seperti vitamin D yang sangat dibutuhkan untuk membantu pertumbuhan tulang. Nah, perbedaan selanjutnya yaitu tingkat sterilisasi. Susu UHT melalui proses pemanasan yang lebih tinggi sehingga membuatnya lebih steril dibandingkan dengan susu pasteurisasi. Pada susu UHT, hampir semua bakteri bisa hancur dan menjadi susu steril. Sementara pada susu pasteurisasi masih ada beberapa bakteri yang tersisa. Bakteri tersebut pada umumnya bukan jenis bakteri penyebab penyakit yang berbahaya. Untuk menghindari susu terkontaminasi minyak, susu pasteurisasi akan melewati tahap tambahan dalam pengolahannya. Setelah selesai dipanaskan pada suhu sekitar 72 derajat Celcius, susu akan langsung dimasukkan ke dalam lemari pendingin dengan suhu sekitar 4,4 derajat Celcius. Nah, perbedaan terakhir yaitu pada pengemasan susu. Kemasan susu pasteurisasi biasanya dibuat dari kertas karton atau plastik. Sementara untuk susu UHT akan disimpan di dalam wadah yang dari luar terlihat seperti kertas karton, tapi di dalamnya terdapat minimal 5 lapisan tambahan. Next we will discuss about fortification processing technology. Nah, di sini itu maksudnya adalah teknologi pengolahan fortifikasi bahan pangan. Nah, kita bahas terlebih dahulu yaitu definition of food fortification. Nah, di sini yaitu adalah pengertian dari pengolahan fortifikasi bahan pangan. Nah, fortification is a deliberate attempt to add essential micronutrients, namely vitamin and mineral to food, so as to improve the nutritional quality of food supply and benefit public health with minimal risk to health. Nah, di sini adalah maksudnya fortifikasi adalah sebuah upaya yang sengaja dilakukan untuk menambah mikronutrien yang penting, yaitu ada vitamin dan mineral ke dalam makanan. Nah, sehingga karena penambahan tersebut dapat meningkatkan kualitas nutrisi dari pasokan makanan dan bermanfaat bagi kesehatan masyarakat dengan risiko yang minimal untuk kesehatan. Nah, selain itu, fortifikasi pangan juga merupakan salah satu bentuk intervensi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan zat gizi mikro masyarakat pada jangka menengah dan panjang. Next, kita akan membahas yaitu benefit of food fortification. Nah, kita tahu itu adalah manfaat dari fortifikasi pangan. Manfaat tersebut yaitu ending nutrients to food, especially starch food can increase intake among a large proportion of the population. Nah, di sini yaitu maksudnya untuk menambahkan nutrisi pada makanan, terutama makanan pokok. Nah, dapat juga meningkatkan asupan di antara sebagian besar penduduk. Nah, next, fortification of some foods can also be seen as a marketing advantage, especially if the buyer is aware of the benefit of the added nutrients. Nah, di sini yaitu maksudnya pada fortifikasi ini beberapa makanan juga dapat dilihat sebagai keuntungan dalam pemasaran, terutama jika pembeli yang memiliki kesadaran akan manfaat dari nutrisi yang ditambahkan. Next, kita akan membahas yaitu foodstuff biofortification processing technology. Nah, di sini yaitu adalah maksudnya teknologi dari pengelolaan biofortifikasi bahan pangan. That definition is biofortification is defined as the process of adding micronutrients in a type of plant. Through the process of growing plants, biofortification is able to increase the nutritional content of a plant directly. Nah, di sini maksudnya yaitu biofortification juga diartikan sebagai proses penambahan zat mikro dalam suatu jenis tanaman. Melalui proses persilangan tanaman, biofortifikasi mampu menambahkan kandungan gizi dari tanaman secara langsung.
Nah, the nutritional content of foodstuff can be improved or increased through plain blending, but conventionally and both conventionally and biotechnology. Nutrients added to biofortification products include vitamin E, zinc, and iron. The development of biofortification technology is primarily aimed at reduce malnutrients rate in the developing countries. Nah, di sini maksudnya yaitu kandungan gizi bahan pangan dapat diperbaiki dan ditingkatkan melalui pengolahan tanaman tersebut, baik secara konvensional maupun bioteknologi. Nah, zat gizi yang ditambahkan pada produk biofortifikasi diantaranya ada vitamin A, ada besi, dan zinc. Nah, untuk pengembangan teknologi biofortifikasi utamanya ditujukan untuk mengurangi angka gizi buruk di negara-negara berkembang. Next, role and example in biofortification. Cookie product made from temper flour and risol powder must be formulated first to form dessert characteristic. And formulation is combination of one or more ingredients used with the aim of increasing the effectivity of the product. Its role is to overcome malnutrients and improve the quality of nutrients in the community. Example on grains. Nah, di sini berarti bahwa produk cookies yang berbahan dasar tepung tempe dan bubuk rosella harus diformulasikan terlebih dahulu agar membentuk karakteristik yang diinginkan. Nah, formulasi adalah kombinasi dari satu atau lebih bahan yang digunakan dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas produk. Nah, perannya untuk mengatasi gizi buruk dan meningkatkan kualitas gizi yang ada di masyarakat. Nah, contohnya bisa berupa biji-bijian. Next, benefits, advantage and disadvantage of biofortification. Nah, there are various kind of benefit of biofortification, yaitu manfaat dari biofortifikasi ini adalah biofortification of beneficial food crops. Nah, di sini maksudnya yaitu biofortifikasi tanaman pangan itu sangat bermanfaat. Ada become a solution to overcome the problem of micronutrients deficiency, yaitu adalah menjadi solusi dalam mengatasi masalah kekurangan zat gizi mikro. Nah, selanjutnya ada problem with vitamin A, iron, and zinc deficiency. Nah, di sini juga mengatasi masalah kekurangan untuk provitamin A, zat besi, dan zinc. Nah, ada preventing both micro and macro malnutrients, yaitu mencegah dan menutrisi baik mikro maupun makro. Nah, juga ada overcoming hunger. Nah, di sini untuk mengatasi masalah kelaparan, dan prevent stunting, yaitu untuk mencegah stunting, dan increase in nutrients in food, yaitu meningkatkan nutrisi pada makanan. Nah, juga profitable from an organic and economic point of view, so that it can be widely developed. Nah, di sini yaitu untuk menguntungkan dari segi agronomi dan ekonomi, sehingga dapat dikembangkan secara luas. Next, the advantages of biofortification for plants are: first, increased growth and resistance to pests and disease that affect crop productivity. The quality and concentration of nutritional value in the consumed plant product is increased. Nah, di sini maksudnya yaitu untuk meningkatkan pertumbuhan dan daya tahan terhadap gangguan hama penyakit tanaman yang berdampak pada produktivitas tanaman.
dan juga kualitas dan konsentrasi nilai gizi pada hasil tanaman yang dikonsumsi semakin bertambah. Next, biofortification can be done the long term. Nah, di sini yaitu biofortifikasi dapat dilakukan dalam jangka panjang. Nah, next yaitu relative cost efficiency. Nah, di sini maksudnya yaitu relatif itu memiliki biaya yang murah. Nah, easy to do yaitu mudah untuk dilakukan atau dibuat. Nah, next can increase food micronutrient science plant cultivation. Nah, itu untuk bisa meningkatkan mikronutrisi pada produk, dan juga itu dapat terjadi sejak pembudidayaan tanaman tersebut. Nah, selanjutnya yaitu cheap and affordable for the lower middle class. Nah, di sini maksudnya yaitu untuk adalah murah dan terjangkau bagi masyarakat menengah ke bawah. Next, easy to do sama seperti tadi, yaitu gampang untuk dibuat atau mudah dilakukan. The next can increase the production of mineral-rich foods and reduce mineral deficiency. The variety of manure consumes will reduce mineral deficiency. Nah, yaitu dapat meningkatkan produksi pangan kaya mineral dan mengurangi defisiensi mineral keragaman menu yang dikonsumsi, dan akan mengurangi defisiensi mineral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Febri Wahyuni. My student ID is 192310 and 61. Okay, in this video I will explain about processing techniques for food preservation, atau teknik pengolahan bahan pangan dengan cara pengawetan. Food preservation techniques are used for avoid spoilage and extending food storage time. Food preservation techniques are used to inhibit or kill the growth of microorganisms that cause food spoilage. Nah, jadi teknik pengawatan makanan berguna untuk menghindari pembusukan dan memperpanjang waktu penyimpanan makanan. Nah, teknik pengawetan makanan digunakan dengan cara menghambat atau mematikan pertumbuhan mikroorganisme yang menyebabkan pembusukan makanan. Teknik pengawetan makanan sudah ada atau sudah diterapkan sejak lama dalam kehidupan manusia. Nah, salah satu cara pengawetan yang paling tua diantaranya adalah pengeringan, pengasinan, dan fermentasi. Nah, metode modern termasuk pengalengan, pasteurisasi, pembekuan, iradiasi, dan penambahan bahan kimia. Teknik pengawetan makanan bisa dilakukan sendiri di rumah, namun ada juga teknik pengawetan makanan yang memerlukan teknologi seperti pemanasan pada suhu tertentu. Nah, teknik yang pertama yaitu teknik pendinginan. Nah, pendinginan merupakan teknik pengawetan makanan yang paling mudah dan sering dilakukan. Nah, pendinginan atau pembekuan makanan dilakukan untuk menurunkan suhu agar menghambat pertumbuhan mikroorganisme. Nah, penghambatan ini mencegah makanan membusuk dan basi. Pendinginan bisa dilakukan dengan menggunakan lemari es atau freezer. Makanan-makanan yang biasa mengalami proses pendinginan adalah makanan-makanan seperti buah-buahan, sayur, daging, dan susu. Next, heating technique atau teknik pemanasan. Teknik pemanasan diterapkan pada makanan yang berbahan padat dan cair. Proses pemanasan bertujuan untuk mematikan atau mencegah perkembangan mikroorganisme yang membusukkan makanan. Pemanasan makanan adalah cara yang efektif untuk mengawetkan makanan karena sebagian besar dari patogen berbahaya terbunuh pada suhu dekat dengan titik didih air. Nah, dalam hal ini, memanaskan makanan adalah bentuk pengawetan makanan yang sebanding dengan pembekuan
tetapi jauh lebih unggul efektivitasnya. Nah, salah satu teknik pemanasan yang paling populer adalah pasteurisasi. Bahan yang bisa dipasteurisasi adalah susu, telur, madu, anggur, jus, dan cuka sari apel. Next, canning teknik atau teknik pengalengan. Pengalengan adalah proses menerapkan panas ke makanan yang disegel dalam tabung untuk menghancurkan mikroorganisme yang dapat menyebabkan pembusukan makanan. Nah, makanan kemudian dikemas dalam kaleng. Teknik ini menggabungkan proses kimia dan fisika untuk mendapatkan hasil makanan yang lebih tahan lama. Nah, makanan yang biasa dikalengkan meliputi sayur, buah, makanan laut, dan juga susu. Selanjutnya ada smoking teknik atau teknik pengasapan. Teknik pengasapan dilakukan dengan meletakkan makanan di satu tempat lalu diasapi dari bawah tanpa mendekatkannya dengan api. Nah, sebelum diasapi, daging atau ikan biasa direndam dengan air garam, namun ada pula yang langsung diasapi. Makanan harus dijaga agar seluruh bagian makanan tetap terkena asap. Teknik ini dilakukan untuk mengeringkan makanan dan membuatnya lebih awet karena mikroorganisme tak dapat berkembang di dalamnya. Makanan yang biasa diasapkan adalah daging dan ikan. Nah, teknik yang kelima adalah drying teknik atau teknik pengeringan. Pengeringan dilakukan untuk mengeluarkan air dengan cara penguapan. Pengeringan biasa dilakukan dengan penjemuran di bawah sinar matahari, aplikasi udara panas, atau melalui permukaan yang terpanaskan. Nah, pengeringan menghambat pertumbuhan bakteri, ragi, dan jamur melalui pembuangan air. Nah, bahan makanan yang biasa dikeringkan seperti ikan, buah, sayur, dan daging. Teknik yang keenam yaitu salting teknik atau teknik pengasinan. Pengasinan atau penggaraman adalah metode pengawetan makanan yang lebih umum sebelum pengawetan pendinginan modern. Nah, pengasinan menjaga makanan dengan menarik air keluar dari makanan, mencegah bakteri tumbuh dan merusak makanan. Makanan yang biasa diasinkan seperti daging, ikan, telur, dan buah-buahan. Nah, alasan mengapa garam adalah pengawet yang efektif adalah karena garam mengeluarkan kelembaban dari makanan. Makanan cenderung rusak karena kelembaban yang menyebabkan mikroorganisme merusak makanan. Ketika sesuatu seperti daging terpapar garam dalam jumlah yang tepat sekitar 20% salinitas, garam mulai menarik uap air dari sel yang tidak hanya pada makanan tetapi juga bakteri yang ada di dalamnya, sehingga dengan cara teknik pengasinan dipercaya dapat membuat makanan lebih awet atau tahan lama. Nah, selanjutnya teknik yang ketujuh yaitu sweetening teknik atau teknik pemanisan. Teknik pemanisan hampir mirip dengan teknik pengasinan. Nah, makanan dikeringkan terlebih dahulu sebelum dikemas dengan gula. Gula ini biasa berbentuk kristal bentuk meja atau gula mentah. Berupa kristal dalam bentuk meja atau gula mentah, atau biasa berupa cairan dengan kepadatan gula tinggi seperti madu, sirup, dan molase. Gula juga digunakan dalam pengalengan dan pembekuan buah-buahan untuk meningkatkan rasa, tekstur, dan mempertahankan warna dan bentuk alami. Nah, makanan yang sering dimasukkan dimaniskan adalah buah dan sayuran. Nah, teknik terakhir dalam pengawetan yang kita bahas adalah fermentation teknik atau teknik fermentasi. Nah, fermentasi adalah proses alami di mana mikroorganisme seperti ragi dan bakteri mengubah karbohidrat seperti pati dan gula menjadi alkohol atau asam. Nah, alkohol atau asam bertindak sebagai pengawet alami dan memberikan rasa khas dan kekenyalan pada makanan yang difermentasi. Nah, fermentasi juga mendorong pertumbuhan bakteri menguntungkan yang dikenal dengan probiotik. Nah, makanan fermentasi banyak ditemui seperti tape, kimchi, yogurt, kefir,
anggur, keju, dan masih banyak lagi. Nah, itulah beberapa teknik dari pengawetan makanan yang dapat dijelaskan pada materi ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi tentang benefit of food processing technique atau manfaat dari teknologi pengolahan bahan pangan. Yang pertama ada makes food have a longer shelf life atau membuat makanan memiliki masa kadaluarsa yang lebih panjang. Nah, teknologi pangan seringkali membuat bahan pangan A misalnya diolah menjadi bahan pangan B yang berasal dari susu yang kemudian diolah sedemikian rupa dan dikemas dengan baik sehingga menjadi produk lain seperti keju, yogurt yang dapat bertahan lebih lama. Nah, contoh lain adalah susu yang kemudian diolah menjadi susu bubuk atau susu dalam kemasan yang kita tahu memiliki masa kadaluarsa yang lebih panjang jika dibandingkan dengan susu yang tidak melalui proses apapun. Nah, hal ini akan membuat produk tersebut dapat didistribusikan ke berbagai tempat, yang artinya akan lebih banyak orang yang bisa menikmati proses tersebut. Nah, jika dibandingkan dengan susu murni, maka produk-produk tersebut akan lebih tahan lama dan bisa disalurkan lebih jauh. Nah, manfaat yang kedua yakni keep the nutrition of food locked in properly, atau membuat nutrisi makanan terkunci dengan baik. Nah, selain membuat sebuah produk makanan memiliki masa kadaluarsa yang lebih panjang, teknologi pengolahan pangan memungkinkan sebuah produk makanan tetap memiliki nilai gizi yang baik meskipun sudah diolah sedemikian rupa. Contohnya seperti ikan dalam kemasan, di mana ikan diawetkan dan dikemas dengan cara tertentu yang efektif, tidak berbahaya bagi tubuh manusia, dan membuat ikan tetap memiliki nutrisi yang terjaga dengan baik. Dan yang ketiga ada eliminate bacteria or disease from the food. Nah, menghilangkan bakteri atau penyakit dari bahan pangan. Nah, hal ini karena adanya teknologi pemanasan tingkat tinggi atau teknologi lainnya yang memang dapat membunuh mikroorganisme berbahaya dalam sebuah bahan pangan. Nah, misalnya saja pengolahan susu dengan teknologi UHT atau ultra high temperature. Cara ini sangat ampuh untuk membunuh bakteri berbahaya di dalam susu sehingga nantinya susu akan terbebas dari bahan berbahaya dan bisa bertahan lebih lama pula. Nah, ditambah lagi dengan pengemasan khusus untuk produk susu ini akan semakin berkualitas. Nah, jadi proses pengawetan makanan dapat menghilangkan bakteri atau penyakit dari bahan pangan. Nah, manfaat yang keempat yakni more practical for eating food atau semakin praktis untuk menyantap makanan. Nah, teknik pengolahan tak hanya mengajarkan mahasiswa mengenai bagaimana cara untuk bisa mengolah bahan pangan tertentu menjadi produk lain yang berkualitas dan juga memiliki nutrisi yang baik, namun mahasiswa juga banyak diajarkan tentang cara untuk mengemas produk dengan baik dan tepat sehingga nantinya produk dapat awet dan juga dapat diedarkan atau disalurkan ke tempat yang jauh. Nah, cara ini juga membuat manusia bisa menyantap berbagai jenis makanan dengan lebih praktis dibandingkan dengan zaman dahulu. Seperti contohnya adalah ikan kalengan atau sarden, buah kalengan, nugget, daging kepiting kalengan dan lainnya. Sebagainya di mana masyarakat bisa membelinya langsung di supermarket dan mengolahnya dengan lebih mudah. Nah, mungkin teknologi seperti ini tidak pernah dibayangkan di zaman dahulu kala kan. Nah, jadi dengan adanya pengolahan bahan makanan membuat kita bisa lebih praktis untuk memakan makanan. Nah, jika zaman dahulu untuk memakan kepiting kita harus pergi ke laut untuk menangkapnya terlebih dahulu atau ke pasar memilihnya. Sekarang kita dapat menemukan kepiting dalam kemasan yang bisa langsung diolah tanpa perlu mencarinya ke laut terlebih dahulu.
Nah, manfaat yang kelima, increase food nutrition atau membuat nutrisi pangan menjadi meningkat. Selain menjaga nutrisi dan gizi bahan pangan, teknologi pangan juga dapat membuat nutrisi yang ada pada makanan atau sebuah bahan pangan menjadi lebih meningkat. Caranya adalah dengan teknik fortifikasi atau penambahan gizi pada makanan. Nah, contoh nyata dari pemanfaatan teknologi pangan berupa teknik fortifikasi ini adalah pada garam dapur. Nah, seringkali garam dapur melalui proses fortifikasi yodium, di mana zat ini paling penting untuk menjauhkan manusia dari berbagai penyakit seperti gondok. Kemudian contoh lainnya adalah pada produk susu dan jus yang mengalami proses fortifikasi kalsium, sehingga nantinya produk minuman tersebut akan lebih sehat dan bermanfaat khususnya bagi pertumbuhan tulang serta gigi. Nah, ini artinya nutrisi dalam bahan tersebut tidak hanya tetap terkunci dengan baik, tetapi namun justru bertambah dan memberikan manfaat untuk menjaga kesehatan manusia. Nah, manfaat yang keenam adalah mengurangi kerugian karena sisa bahan makanan yang terlalu banyak. Nah, teknologi pangan akan mengajarkan pula kepada manusia tentang bagaimana cara untuk memanfaatkan sebuah bahan pangan sehingga nantinya tak terlalu banyak bagian yang terbuang atau dengan kata lain tidak ada menyisakan terlalu banyak makanan, sisa bahan makanan. Seperti contohnya adalah dari sapi. Selain bisa diambil daging dan juga susunya, bahan lain pun masih bisa diolah menjadi bahan makanan yang meskipun itu bahan sisa. Seperti contohnya adalah bagian kulit yang bisa diolah menjadi produk seperti kerupuk kulit, barang-barang seni, dan yang lainnya. Nah, tulang sapi pun bisa diolah lagi, misalnya dibuat kaldu dan lainnya. Nah, dengan cara ini produsen tidak akan mendapatkan kerugian yang terlalu banyak akibat sisa bahan makanan. Nah, justru akan memperoleh keuntungan yang banyak dari sisa-sisa bahan makanan tersebut. Baiklah, sekian penjelasan materi dari kelompok 9 mengenai benefit or food cost technology. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kesalahan. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.